Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat ini dalam rangka untuk sedikit mempelajari nasihat yang datang dari Al-Quran, dari hadis, dari perkataan para ulama, yang mana mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini menjadi perekat hubungan antara kita, sehingga terjalinlah kerjasama yang solid, baik itu dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dalam mendakwahkan ilmu, sehingga dengannya mudah-mudahan kita kelak diberikan anugerah Allah Subhanahu wa taala, dimasukkannya ke dalam surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, mengalir di dalamnya sungai-sungai yang di dalamnya penuh dengan kebahagiaan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya serta umatnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini ana pribadi akan menyampaikan sebuah tema yang ringan yang kita ambil dari tafsir firman Allah taala dalam surat Al-Kautsar. Kita beri judul Kutunggu engkau di telagaku. Kutunggu engkau di telagaku diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak, yaitu Al-Kautsar. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Kemudian Al-Kautsar ini juga dijelaskan diantaranya oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam kitabnya Aisarut Tafasir, bahwasanya Al-Kautsar itu adalah sungai di surga. Sungai di surga. Dan juga disebutkan bahwasanya Al-Kautsar adalah telaga. Ada yang menyebutkan sungai, ada yang menyebutkan telaga. Ini tidak bertentangan. Makna ayat ini, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat ini, 3 ayat ini turun khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau dalam keadaan sedih, dihibur dengan turunnya ayat ini. Dalam ayat ini dalam rangka untuk menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka bertakziah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena wafatnya putra beliau yang bernama Al-Qasim. Kemudian juga dalam rangka untuk membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada seseorang yang mengatakan yang bernama Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini mengatakan bahwasanya Muhammad atau Nabi kita Muhammad SAW itu terputus keturunannya. Oleh karena itu dipuji, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat ini. Ayat ini sebagai bantahan terhadap Al-As bin Wa'il, dan juga sebagai busyra, kabar gembira bagi beliau
dan juga kita umatnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan Al-Kautsar, yaitu sungai di surga yang kedua tepinya itu dari zahab, dari emas, dan alirannya ya di atas mutiara, ya di atas mutiara atau di atas susu, seperti itu. Kemudian tanahnya itu lebih bagus dari atau lebih wangi dari minyak kasturi, serta airnya lebih manis dari madu, dan warnanya lebih putih dari es, ya dari es. Abyad minas salj. Kemudian di telaga itu Al-Kautsar, atau di sungai atau di telaga tersebut, nanti orang-orang soleh itu akan mendatanginya. Orang-orang yang soleh dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW akan mendatangi sungai tersebut, akan mendatangi telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang berikutnya, Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, Rasulullah berada di antara kita pada suatu hari. Kemudian beliau pada saat itu ya mengangkat kepalanya, kemudian turunlah ayat ini, yaitu surat Al-Kautsar. Kemudian, tahukah kamu apa Al-Kautsar tersebut? Maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Ini ketika Rasulullah SAW masih hidup. Jadi adabnya adalah Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi tatkala beliau SAW sudah wafat, maka ucapan ini yang ada adalah wallahu a'lam, bukan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini di antara adabnya, menyebutkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata beliau, fa innahu nahrun wa adanihi rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsirun wa huwa khawdun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Al-Kautsar adalah sungai yang Allah janjikan kepadaku, khairun katsir, yang kebaikannya begitu banyak, dan ia adalah telaga yang nantinya umatku akan mendatanginya. Jadi orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW nanti akan meminum air dari telaganya Rasulullah SAW. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita simak penjelasan dari Al-Imam Al-Qurtubi. Para guru kami rahimahullah mengatakan semua orang yang murtad dari agama Allah atau membuat perkara baru, bid'ah yang tidak diridhoi dan diizinkan oleh Allah, merekalah orang-orang yang diusir dan dijauhkan dari telaga. Jadi nanti orang-orang yang diusir dari telaga Rasulullah SAW adalah orang yang melakukan perkara baru dalam agama, maka mereka akan diusir. Demikian pula orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim melampaui batas dalam kezalimannya, membasmi kebenaran, membantai penganut kebenaran dan menekan mereka. Atau orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa besar terang-terangan, menganggap remeh maksiat, serta kelompok menyimpang, penganut hawa nafsu dan bid'ah.
Ini nantinya mereka ini adalah orang-orang yang terusir dari telaga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa mereka diusir? Kenapa mereka diusir? Karena sewaktu di dunia mereka tidak mau meminum sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih memihak kepada bid'ah, lebih memihak kepada perkara baru dalam agama dengan sejuta alasannya demi membela ajaran tokohnya. Sebagaimana mereka tidak minum telaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di akhirat kelak mereka tidak boleh minum air telaga beliau yang merupakan janji indah untuk ahlu sunnah wal jamaah. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Inilah apa yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan ikhwah sekalian, yang mana pada kesempatan kali ini kita mengharapkan pertemuan ini menjadi momentum kita untuk saling mendekat, dan berusaha untuk memberikan terbaik, baik untuk diri kita, keluarga kita, serta kaum muslimin seluruhnya. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.